beberapa minggu berjalan, guru ini justru menemukan plot twist dan kenyataan yang mengejutkan di lapangan. Bersama saya Linda, Liha, dan kita di sini. Apakah kabar Liha dan kita? Halo Linda, kebetulan kami baik. Nah, karena tadi sudah dipaparkan kasus yang telah didapat dari modul, kita juga kepikiran sama kasus yang di SD kelas selesai itu. Nah, sama nih, kasus itu kan menjadi pembelajaran berharga bagi kita seorang calon pendidik gitu loh. Oke, langsung aja ya. Kita tahu bahan ajar itu jantungnya pembelajaran. Tapi kenapa ya di kasus itu siswa malah nggak tertarik dan kesulitan? Nah, masalahnya jelas tadi sudah beberapa disebutkan, salah satunya itu tesnya yang padat, gambarnya yang kurang, dan ilustrasinya juga kurang. Ujung-ujungnya siswa itu cuma bisa membaca rangkuman tetapi tidak memahami konsep atau materi yang ada di modul tersebut. Setuju nih aku sama Liha, bahan ajar itu kan fungsinya sebagai pedoman belajar ya. Kalau isinya membosankan, tujuannya pembelajaran tuh malah jadi makin jauh dari harapan kita gitu loh. Ya. Selain itu ada masalah evaluasi juga ya. Soalnya cuma mengukur hafalan bukan menganalisisnya. Betul banget, itu juga menjadi salah satu tantangan berat buat kita calon guru SD. Padahal bahan ajar IPA yang baik itu harusnya menghadirkan aktivitas dan eksperimen dan secara kontekstual juga. Dimana kontekstual itu kan konsep antara materi dan lingkungan itu masih berkaitan gitu. Kalau cuma teks doang, kemungkinan anak-anak SD itu untuk berpikir kritisnya itu masih kurang gitu. Nah, kalau kita tarik ke teori ya, sebenarnya tuh bahan ajar yang baik itu harus punya beberapa prinsip. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, terus yang kedua itu prinsip konsistensi, dan yang paling penting menurut saya ya, itu prinsip kontekstual. Nah, kontekstual itu maksudnya gimana sih? Nah, kalau menurut saya ya, kontekstual itu artinya materi yang harus dekat dengan kehidupan nyata siswa, seperti di kehidupan lingkungan sekitar kita lah, Ya. seperti pencemaran lingkungan. Nah, contohnya itu sampah ya, sampah di sekitar kita kan banyak gitu loh yang menumpuk atau gimana. Iya benar banget, tetapi juga kita nggak bisa melupakan komponen. Nah, komponennya itu kan juga harus lengkap, kayak petunjuk yang jelas, aktivitasnya yang menantang, sampai refleksi untuk si siswanya sendiri. Nah, di kasus tadi langkah kerjanya itu kurang rinci, jadi siswanya itu bingung pas ketika mengerjakan proyek. Jadi kunci utamanya adalah bahan ajar itu harus memancing rasa atau empati siswa ya. Ya, tepat banget. Nah, bahan ajar itu bukan cuma alat transfer informasi ya, tapi juga untuk alat buat membangun rasa ingin tahu dan kepedulian siswa itu terhadap lingkungan gitu loh. Ya. Nah, kalau semisal saya di masa depan jadi Iya. gurunya, saya bakal memodifikasi model tersebut, kayak menambahkan gambar supaya lebih menarik, mengurangi teks, dan juga panduan observasi yang menarik juga biar suasana belajarnya semakin seru. Oh iya, betul banget. Kita juga harus integratif. Gunakan buku teks untuk konsep dasar dan tambahkan dengan e-modul atau video yang durasinya pas agar siswa tetap fokus. Nah, satu lagi nih, Iya. guru juga harus berperan sebagai fasilitator yang membimbing literasi digital supaya siswa tersebut nggak asal copy paste dari internet maupun AI. Tuh. Jadi kesimpulannya, bahan ajar yang efektif adalah yang bisa menyeimbangkan antara konten yang sistematis, visual yang menarik, dan pengalaman yang nyata. Begitu bukan? Sampai paham. Wah, nggak kerasa ya, udah 7 menit. Semoga bahasan kita hari ini membantu teman-teman mahasiswa memahami pentingnya merancang bahan ajar yang bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya untuk Mbak Liha dan Mbak Iya, Ina sudah mau sama-sama. datang dan ngobrol. Terima kasih Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya. Boleh